Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Asa an yakunu biswat wal afiyat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib, fi hadzal makan, fi hadzal waqti, syunaqishu alaikum 'alal makna kafa'atil asasiyah wa mawqi'iha wal 'alaqati bainihima fil mawadil lughatil arabiyyah fi madrasatis sanawiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang makna, kedudukan, hubungan antara kompetensi inti dan juga kompetensi dasar pada mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Al-awwal, makna al-kafa'atil asasiyah wa makna kafa'atil asasiyah. Yang pertama adalah pengertian dari kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, apa sih itu kompetensi inti dan apa itu kompetensi dasar? Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita uraikan terlebih dahulu apa itu kompetensi. Kompetensi adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan. Jika diterapkan dalam dunia pendidikan, maka kompetensi ini mengandung arti sebuah kemampuan atau keahlian yang dibutuhkan oleh siswa untuk melakukan sesuatu, baik itu melakukan tugas, pekerjaan, atau aktivitas-aktivitas lainnya dalam proses belajar mengajar, yang mana kemampuan atau keahlian ini didasari dengan pengetahuan. Sedangkan inti adalah pusat dari sesuatu atau intisari. Dengan kata lain, menurut bahasa, kompetensi inti adalah kompetensi yang menjadi pusat dari pembelajaran. Sedangkan menurut KMA tahun nomor 183 menyebutkan bahwa kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan yang harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh setiap peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan, baik itu di tingkat atau jenjang ataupun program yang berbeda, dengan landasan bahwa kompetensi inti ini menjadi pengembangan dari kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi inti ini adalah penjabaran dari standar kompetensi lulusan yang disingkat dengan SKL. Untuk memudahkan pengoperasiannya, kompetensi inti ini salah satu aspeknya yaitu aspek sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan yang kedua adalah sikap sosial. Nah, menurut tujuan pendidikan nasional, sikap spiritual ini ditujukan agar siswa menjadi orang yang beriman dan juga bertakwa. Sedangkan untuk sikap sosial ditujukan agar siswa mempunyai akhlak yang mulia, mandiri, mempunyai rasa demokratis dan juga bertanggung jawab. Nah, inilah yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan KTSP. Dalam KTSP ada juga pembagian sikap. Ada kompetensi sikap, tetapi tidak dibagi menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua sebagaimana dalam kurikulum 13 ini. Oleh karena itu, aspek dalam kompetensi inti ini dibagi menjadi 4 dimensi yang mencerminkan spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Penggambarannya itu yaitu kompetensi inti 1 yaitu KI1 adalah penggambaran dari sikap spiritual. Sedangkan yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI2 penggambaran dari sikap sosial. Kompetensi inti 3 atau KI3 penggambaran dari pengetahuan, dan yang terakhir kompetensi inti 4 atau KI4 adalah penggambaran dari keterampilan. Nah, 4 hal ini dirumuskan atau dirancang sebagai pengintegrasi muatan pelajaran atau program pada suatu mata pelajaran. Nah, dalam pengajarannya itu, keempat hal tersebut dikelompokkan lagi menjadi 2 bagian, yaitu aspek yang diajarkan secara langsung
dan aspek yang diajarkan secara tidak langsung. Untuk aspek pengetahuan dan juga keterampilan diajarkan secara langsung, face to face, direct teaching. Jadi, antar guru dan murid diajarkan secara langsung melalui pemberian materi atau praktek. Sedangkan untuk spiritual dan sosial ini diajarkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yang mana pengajarannya itu bersamaan atau berlangsung dengan proses pembelajaran itu sendiri atau proses pembelajaran penerapan dan juga pemberian pengetahuan atau materi. Nah, sekarang apa sih itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk mencapai kompetensi inti pada setiap jenjang atau tingkat atau pada setiap mata pelajaran. Karena kompetensi dasar ini ada pada setiap mata pelajaran. Sedangkan untuk kompetensi dasar ini juga merupakan kompetensi yang berisi sejumlah kemampuan atau keahlian pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa sebagai indikator untuk merancang dan juga merencanakan kompetensi pada setiap mata pelajaran. Nah, dalam penyusunan kompetensi dasar ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya seperti karakter siswa. Karakter siswa ini harus diperhatikan terlebih dahulu karena karakter antar siswa, antara siswa A, siswa B, dan siswa-siswa lainnya pastilah berbeda. Jadi sebelum menyusun KD atau kompetensi dasar harus memperhatikan karakter siswa terlebih dahulu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah kemampuan dan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa. Karena setiap siswa pasti mempunyai kemampuan dasar dan juga pengetahuan dasar yang berbeda-beda. Apalagi jika jenjang sekolahnya tadinya awalnya itu berbeda. Contoh ada yang dari SD masuk ke MTS atau dari MI ke MTS. Nah, inilah yang akan membedakan kemampuan dasar dan juga pengetahuan dasar siswa nantinya. Hal yang terakhir yang harus diperhatikan sebelum membuat kompetensi dasar adalah karakteristik atau ciri khas dari mata pelajaran itu sendiri. Contohnya seperti bahasa Arab. Kita harus memperhatikan terlebih dahulu apa ciri khas dari bahasa Arab itu sendiri sebelum direalisasikan, sebelum dirancang ke dalam kompetensi dasar. Nah, sekarang apa sih kedudukan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar? Kedudukan dari kompetensi inti itu yang pertama adalah sebagai wajah, sebagai penggambaran dari kualitas, pencapaian hard skill dan soft skill. Jadi KI ini atau kompetensi inti ini wajib harus menyeimbangkan antara hard skill dan juga soft skill. Karena memang itu adalah wajahnya. Jika salah satunya berbeda, maka berarti kompetensi intinya itu kurang baik atau penyusunnya itu kurang pas. Karena dalam kurikulum 13, antara hard skill dan soft skill itu harus seimbang. Kemudian yang kedua adalah sebagai penggambaran atau penjabaran dari standar kompetensi lulusan dan juga sebagai muatan nilai. Dan yang ketiga yang terakhir adalah kompetensi inti itu adalah sebagai indikator dan juga pensinkronisasi antar jenjang, antar tingkat, antar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, pensinkronisasi atau penghubung antara kelas 1 dengan kelas 2, antara kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Sebagai pensinkronisasi antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lain. Contohnya itu seperti antara bahasa Arab dengan mata pelajaran PAI atau mata pelajaran akidah, akhlak, Quran hadis, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian sebagai pensinkronisasi antar jenjang, maksudnya antara jenjang SD, jenjang MTS, dan juga jenjang SMA atau madrasah aliyah. Nah, yang kedua adalah kedudukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini mempunyai kedudukan yang sama seperti kompetensi inti, yaitu mempunyai 3 kedudukan. Yang pertama yaitu sebagai acuan untuk
mendesain kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai acuan dalam mengembangkan materi pembelajaran dan juga bahan ajar. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan penilaian hasil belajar dan juga evaluasi. Nah, sekarang apa sih hubungan di antara keduanya? Apa hubungan antara kompetensi inti dan juga kompetensi dasar? Sebelum lanjut ke pembahasan tentang hubungannya, saya akan menjelaskan dulu perangkat dalam pembelajaran. Teman-teman semua, ada 4 perangkat dalam pembelajaran yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah SKL, yaitu standar kompetensi lulusan. Yang kedua adalah kompetensi inti, singkatannya itu adalah KI. Yang ketiga adalah KD, singkatan dari kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah standar isi. Nah, SKL ini adalah sebuah kompetensi atau kemampuan output siswa atau fondasi standar kelulusan dalam proses pembelajaran. Sedangkan hubungan KI ini dengan SKL adalah sebagai penjabaran dari SKL. Jadi KI ini adalah penjabaran dari standar kompetensi lulusan. Selain itu, kompetensi inti juga merupakan acuan dari pembuatan, perumusan, dan penyusunan kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar adalah turunan dari kompetensi inti. Maksudnya adalah kompetensi inti adalah dasar dari penyusunan kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar adalah penjabaran dari kompetensi inti itu sendiri. Jadi, kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak bisa dipisahkan. Keduanya mempunyai kesinambungan atau hubungan yang sangat erat. Adanya kompetensi dasar itu karena adanya KI. Adanya kompetensi dasar itu tujuannya adalah untuk mencapai kompetensi inti. Jadi jika tidak ada KI, maka tidak ada kompetensi dasar. Nah, itulah hubungan antara kompetensi dasar dan juga kompetensi inti, yang mana keduanya sama-sama untuk mengembangkan dan juga mempraktikkan proses pembelajaran yang efektif. Nah, sekarang apa sih aspek-aspek dalam pembelajaran bahasa Arab MTS ini? Nah, di sini saya akan membahas tema tentang al-hiwayah, yaitu salah satu tema pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab di kelas 8. Nah, apa sih kompetensi dasar dari mata pelajaran al-hiwayah ini? Atau pada tema al-hiwayah ini? Nah, kompetensi dasarnya itu, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, dibagi menjadi 4 kelompok yang disesuaikan dengan kompetensi inti, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek spiritual dan sosial tidak saya jelaskan atau tidak akan saya bahas karena itu pengajarannya indirect teaching, tidak langsung. Jadi yang akan saya bahas itu cuma 2, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, untuk KD dari tema al-hiwayah ini, yaitu yang pertama adalah memahami fungsi sosial dan struktur teks serta unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah, yang melibatkan tindak tutur membuat pilihan dengan memperhatikan susunan gramatikal al-jumlah al-fi'liyah. Dan yang kedua, sekaligus yang terakhir, yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah, yang mana memperhatikan bentuk makna dan juga susunan gramatikal al-jumlah al-fi'liyah. Nah, untuk KD dalam aspek keterampilan sama, ada 2 pula. Yang pertama itu mendemonstrasikan tindak tutur kata, membuat pilihan, dan juga argumentasinya yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu adalah menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk
makna, dan juga susunan gramatikal dari jumlah al-fi'liyah. Nah, sekarang kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa dari kode yang telah disebutkan di tema al-hiwayah ini? Yaitu yang pertama, untuk aspek pengetahuan, siswa mampu menghafal dan juga menguasai mufradat yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Yang kedua, siswa mampu memahami isi dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Yang ketiga, siswa mampu memahami dan juga menguasai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-jumlah al-fi'liyah. Dan yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan isi dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Nah, untuk aspek keterampilannya, kompetensi yang harus dicapai oleh siswa di tema al-hiwayah ini, yaitu yang pertama, siswa mampu bercakap-cakap dan juga mengkomunikasikan isi dan makna yang terkandung dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan atau mempraktikkan secara langsung percakapan yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat karangan, baik itu berupa hiwar maupun qiraah yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran MTS, khususnya pada tema al-hiwayah materi pelajaran bahasa Arab kelas 8. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.